mengucapkan satu deklarasi, silakan ditampilkan ya. Sama-sama kita akan ucapkan, saudaraku, di mulut kita ini ada kuasa. Kalau kita ucapkan ini dengan iman, terjadi, pasti terjadi. Karena saya jujur mengalami. Mari kita sama-sama mengucapkan ini. Doa dan deklarasi GBI Kasih Allah. Kami berdoa dan bersyafaat untuk perlindungan, pemulihan dan keselamatan jemaat GBI Kasih Allah. Kami ucapkan berkat atas gereja kami tercinta GBI Kasih Allah. Tuhan memberkati jemaat GBI Kasih Allah dengan segala yang baik, jasmani dan rohani. Tuhan melindungi jemaat GBI Kasih Allah dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kehancuran, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri akan melembutkan jemaat GBI Kasih Allah. Tuhan menyinari jemaat GBI Kasih Allah dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah GBI Kasih Allah, sebab terangmu sudah datang. Kegelapan tidak lagi menguasai jemaat GBI Kasih Allah, sebab jemaat GBI Kasih Allah sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam masa kemuliaan. Tuhan memberikan jemaat GBI Kasih Allah kasih karunia. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari jemaat GBI Kasih Allah. Cintanya selalu ada atas GBI Kasih Allah. Jemaat GBI Kasih Allah selalu akan ada di hati Tuhan. Jemaat GBI Kasih Allah sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam pesta lawatan terbesar di akhir zaman. Tuhan menghadapkan wajahnya pada GBI Kasih Allah. Jemaat GBI Kasih Allah sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi warga negeri Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dari GBI Kasih Allah akan terus naik korban, duka doa, pujian dan penyembahan bagi Raja segala raja. Sebab Raja Tuhan sudah turun dan menetap atas GBI Kasih Allah. Tuhan memberikan jemaat GBI Kasih Allah damai sejahtera. Maka kami mau berkata, tidak akan terjadi kekacauan, keributan, salah paham, perpecahan, dan kemarahan yang akan memecah belah jemaat GBI Kasih Allah. Roh Kudus melayang-layang di atas GBI Kasih Allah, mencengkeram, mengendalikan, dan menguasai hati setiap jemaat. Semuanya dipenuhi dengan shalom yang dari Tuhan. Setiap doa kami akan terus naik ke hadapan tahta Allah, menyuruhkan dan membuat pendamaian dan memohon belas kasihan Bapa sampai cawan keselamatan bagi keluarga kami, jemaat GBI Kasih Allah, bahkan untuk lebih dari 80% jiwa di Indonesia penuh. Karena ciptanya Tuhan dan sesuai dengan nama GBI Kasih Allah yang diberikannya, Tuhan sudah memilih GBI Kasih Allah sebagai milik kesayangannya. Maka kasihnya juga akan menopang dan meneguhkan GBI Kasih Allah sampai Maranatha. Amin 7 kali. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Luar biasa ya saudaraku. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita saudaraku. Dia hidup, dia memperhatikan saudara dan saya 24 jam. Sekalipun banyak kali kita tidak menghargai akan perhatian Tuhan itu. Hari ini saudaraku kita akan belajar mengenai kuasa doa. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 21. Saudara sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Mulai dari judulnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
laut dan segala isinya, dan olehkan Roh Kudus dengan perantaraan hambanya Daud. Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Nah saudaraku, saat itu Petrus dan Yohanes di penjara, ya kan? Setelah dilepaskan di ayat 3, dia pergi menemui teman-temannya. Kemudian dia cerita apa adanya. Teman-temannya langsung, ayat 24, itu langsung bersama-sama berseru kepada Allah. Mereka langsung berdoa. Kalau kita kadang-kadang, kalau ada teman kita datang cerita, bukannya kita ajakin doa, biasanya kita kasih pendapat kita, ya enggak? Saya diajarkan dari firman Tuhan ini, ketika seseorang datang berkeluh kesah, ajak langsung berdoa, pegang tangannya. Saya cerita sama saudara, seorang ibu, hari Kamis kemarin dia WhatsApp saya, dia katakan bahwa hari Senin besok nih mereka udah mulai kerja. Dia kerja di oil company, perusahaan minyak. Dan dia katakan, aku sih berdoa supaya enggak lah, mending kerja dari rumah. Nah kemudian saya katakan, saya doakan supaya ini anak kurang ajar banget ya. Dulu minta-minta supaya perusahaan itu kerja, sekarang mau kerja di sini. Dia bilang, dia doanya supaya jangan masuk kerja. Alasannya apa? Supaya bisa banyak baca Alkitab. Tapi itu alasan gambaran. Nah, singkat cerita saudaraku, ibu ini waktu itu dia pernah sakit dan berbulan-bulan lamanya nggak bisa tidur. Itu penyakitnya. Dan di kantor itu dia mengalami berbagai macam masalah. Ketika itulah dia mendapatkan nama saya dari kakaknya. Dan dia datang, saya ajak dia datang ke sini. Oleh anugerah Tuhan, dalam sekejap Tuhan sembuhkan. Itu bukti bahwa Yesus itu ada di sini, saudaraku. Amen. Jadi kalau ada teman-teman saya yang punya masalah yang stresnya luar biasa atau apapun, saya tanya Tuhan didoain di mana? Apakah melalui telepon atau dia datang ke Bintaro atau datang ke sini? Dan benar, saudaraku. Dan mulai saat itu saya katakan, lu harus baca Alkitab setiap hari, doa bareng dengan suami tiap pagi, enggak boleh bolong. Dan benar dia baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Jadi kemarin terus saya telepon setelah saya doa itu hari Kamis. Saya pulang, saya telepon dia. Saya bilang, kamu ini kurang ajar. Kaget dia. Loh kamu baca bilang gitu? Percayalah, bukan karena lu baca Alkitab, tapi ada kerjaan sampingan yang membuat lu menghasilkan duit, ya enggak? Kok tahu aja katanya gitu. Bertobat ya. Hebatnya anak ibu ini, saudara, dia nangis, dia langsung minta ampun di dalam telepon itu. Apa yang saya pelajari? Ketika Tuhan menegur kita, mari langsung merendahkan diri. Jangan ngeyel. Dan memang suami istri ini terus dipulihkan. Mereka sering bersaksi karena kami setiap minggu hari Sabtu itu streaming untuk kelompok belajar firman Tuhan Kristen Pro. Suaminya diubahkan, istrinya diubahkan, 3 anaknya diubahkan. Anaknya itu 3-3 laki-laki. Dan anaknya dalam keadaan seperti ini, anak-anaknya tidak dapat pekerjaan loh. Satu aja, tiap mereka anak-anaknya harus baca Alkitab. Karena ketika saya permisalkan, nggak ada yang bisa membuat kamu sukses, hanya baca Alkitab. Dan percaya, 3 anaknya berhasil, saudara. Itulah doa hati yang sungguh-sungguh ke Tuhan. Nah saudara lihat,
Petrus dan Yohanes ini bersama dengan teman-temannya cerita kepada Tuhan apa adanya. Kalau saudara nanti baca mulai dari ayat 24 sampai ke 30. Dan di ayat 29 hebatnya saudaraku, apa yang mereka minta? Dia katakan ayat 29, saya bacakan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi dari dulu itu udah ada ancaman untuk orang yang percaya. Gitu loh saudaraku. Jadi jangan heran gitu. Tetapi nanti akan datang lebih worse lagi, lebih buruk lagi. Dan itu Tuhan Yesus sudah ingatkan kita. Lihat, ini dikasih pembatas. Dia di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama saudaraku. Saudara sudah dapat? Matius pasal 24 ayat yang ke-9. Ini Yesus yang katakan. Kita baca bersama-sama ayatnya. 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Itu yang sedang kita persiapkan saudaraku. Caranya gimana? Baca Alkitab sebanyak-banyaknya, doa dalam setiap usaha. Puji sebatan seperti tadi. Apapun yang terjadi dalam Alkitab ini pasti terjadi. Saudara pernah nggak saudara bayangkan bahwa dalam sekejap semua tempat ibadah ditutup? Itu sudah tertulis dalam kitab Daniel pasal 11. Bahkan korban itu akan ditiadakan. Korban sehari-hari. Korban itulah ibadah seperti ini. Bahkan sepupu kita pun tidak bisa menunaikan ibadah mereka. Jadi apapun yang tertulis dalam Alkitab ini terjadi saudaraku. Jauh-jauh hari Tuhan ingatkan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, handphonenya aja hilang udah marah-marah. Ya kan? Handphonenya pertama saya ambil, marah gitu loh. Untuk membuat dia tidak berbuat dosa. Jujur saudaraku, handphone itu banyak kali membuat kita berdosa. Ya kan? Lebih banyak handphone daripada baca Alkitab. Bertobat saudaraku. Kita tidak punya banyak waktu jujur. Ya kan? Antikris akan segera muncul. Jangan main-main. Kita ditipu iblis. Dengan, wah engkau harus berhasil, engkau harus juara, engkau harus punya posisi, engkau harus kaya, karena kekayaan itu membuatku dihormati. Untuk apa dihormati kalau tidak dikenal Tuhan? Sia-sia saudaraku. Itulah tipuan iblis. Jujur saudara, kalau saya, yuk nggak usah ibadah. Bagaimana kalau kita makan di restoran yang pernah gembala aja? Itu udah terbuka soalnya. Pasti apa? Pasti. Iya deh aja, nanti aja ya. Ibadahnya nanti aja. Apalagi kalau saya iming-iming, setiap orang saya kasih 1 juta rupiah. Ya kan? Saya jujur, saya bersyukur saudaraku. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin takut saya. Semakin kelihatannya bodohnya saya ini. Sehingga anugerah Tuhan lah saudaraku. Kalau bisa datang ke Tuhan, melayani Tuhan, suatu kehormatan yang luar biasa. Tapi wahai dengan teman-teman yang menyia-nyiakan kepercayaan anugerah Tuhan berikan melalui gembala kita. Hari ini tidak akan kembali besok. Tuhan katakan akan terjadi aniaya itu. Pasti terjadi. Dan di dalam aniaya itu akan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh. Ya enggak, sekarang kelihatan saudaraku. Apa yang diceritakan Pak Hari dulu, waktu itu saya masih kerja. Wah, orang Kristen itu kalau bersaksi kan luar biasa kan. Tiba-tiba dalam sekejap, duitnya 6 miliar, hilang 3 miliar. Marah-marah. Bahkan ofisnya bilang, Mbak Ucen, aku gak nyangka kalau ibu ini kok, aduh maki gue habis-habisan. Harus kasih tahu customer bahwa you punya uang hilang dalam sekejap, ya kan? Tapi itu bukan kesalahan bank saudaraku. Gitu loh. Dan hari saya ingat benar, anak ini benar-benar sangat menghargai orang Kristen. Tapi ketika terjadi itu,
Dan satu kemudian dia sangat trauma, dia bilang, Mbak Oce tolong doain gue. Besok saya harus telepon customer saya kehilangan sekian miliar. Kamu jangan takut, lu percaya Yesus gak? Percaya. Ayo pegang tangan. Pegang, ini orang Kristen saudara akan ditelepon. Pegang tangan. Ketika dia telepon, Bapak itu mengatakan, udahlah Mbak, nggak usah dipikirin. Orang itu uang Tuhan kok. Itu anak bengong. Dan gitu, ada juga yang Kristen sungguh-sungguh. Nah di situ gue bilang, you lihat yang mana yang Kristen tanpa pertobatan dan yang Kristen mulut. Dan aku Kristen anak Tuhan, pelayanan luar biasa, tapi tidak muncul dalam gaya hidupnya. Itu yang mengerikan saudaraku. Dan itu banyak. Saya lihat ada seorang masih merasa oke banget. Kalau doa luar biasa, hatiku tapi tidak sejahtera berdoa sama-sama saudara. Jujur, hati-hati. Tuhan udah ingatkan dalam Matius yang saudara baca, akan terjadi siksaan. Kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci. Jadi kalau sekarang hanya karena gak ditegur, ngambek, bodoh itu namanya. Iya enggak? Akan dibenci. Nah kalau kita dibenci gimana? Saya bersyukur Evi udah pulang. Haleluya. Saya percaya Evi dipulihkan. Amen. Dipakai Tuhan luar biasa. Amen. Terbukti waktu kebaktian Padang kan dia membuat kita ketawa dengan Ibu Gembala. Dia punya talenta itu saudaraku. Nyanyi sambil nari. Iya kan? Luar biasa. Tuhan mau memulihkan kita, tapi ada bagian kita harus datang ke Tuhan. Jangan ngomel melulu, makin ngomel iblis langsung, ya lu gak diperhatiin, ngapain lu ke gereja itu? Udah gereja kecil, orang-orangnya begitu. Itu setan, tahu nggak saudara? Benar kalau saudara lihat, saya itu ngalamin di sini. Satu kali saya datang berdoa, kok ini kotor ya, najis gitu loh. Saya, Tuhan apa sih Tuhan? Yang datang ke sini kan hanya aku, gembala, istri pendeta gitu kan. Ada apa sih Tuhan? Tuhan singkapkan saudaraku. Dibukain. Gitu. Hebat gak Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan mau kita semakin kudus di hadapannya. Semakin berkenan apa yang Tuhan mau lah itu yang kita lakukan. Gak usah cari muka sama orang. Cari muka sama Tuhan tuh. Karena dia 24 jam lihatin apa yang kita lakukan. Ya kan? Kembali saudara, jadi Tuhan ingatkan. Akan terjadi. Akan terjadi. Kembali ke Kisah Rasul 4 tadi saudaraku. Dia katakan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan ini yang mereka minta saudaraku. Mereka minta apa? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Mereka minta 3. Mereka minta apa? Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Berani gitu loh saudaraku. Jangan sampai saudara takut bersaksi. Ini waktunya. Kalau dia punya masalah dan dia belum kenal Yesus, lu mau nggak berdoain? Tapi dalam nama Yesus. Jadi kalau lu mau percaya, kita berdoa. Terjadi mujizat. Teman gue, itu dia Mbak Oce. Kalau gue nggak berani. Kapan beraninya kalau nggak dilatih saudaraku? Saudara harus latih ya, apalagi teman-teman yang masih kerja, ya kan? Tiap hari engkau ketemu dengan jiwa-jiwa yang menuju kepada mana? Kan jelas firman Tuhan, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya, nggak ada nama lain. Ini saatnya saudaraku. Tapi kita pun harus diubahkan oleh Tuhan. Jadi mereka minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi mujizat itu tetap ada saudaraku. Ada gitu. Kemarin kami ada ibadah streaming dan seorang teman mengatakan minggu yang lalu dia pergi jalan-jalan ke Dieng ya. Sama Jogja naik mobil. Ya mereka sangat menikmati. Tapi begitu masuk Cikampek, wow, macet langsung. Terus dia langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong aku nih nyetir mobil Tuhan.
Saudaraku, terus dibuka ya bagian jalur yang dari itu ditutup, jadi dia langsung lewat situ. Ya, luar biasa nggak? Itu Yesus, nggak ada yang kebetulan. Makanya kalau ada masalah itu jangan ngomel. Terus Yesus tolong Tuhan dari hati. Gitu. Engkau menjerit karena Yesus itu ada. Dia memperhatikan kita. Dan Tuhan langsung jawab loh saudaraku. Di ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka, berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Roh Kudus turun atas kita, saudaraku, kita ini dibuahkan. Saya ngalamin itu, saudaraku. Jujur. Terus Tuhan ubahkan. Dari saya, Tuhan, betapa Engkau baik. Apapun masalah saudara, baik itu dalam bidang keuangan. Tadi udah dengar Pak Aris bersaksi kan, dia mendapat warisan saudaraku. Jadi nanti jangan lupa di entertain kita ya Pak ya. Nggak bercanda Pak. Maksud saya kalau Pak Hari diberkati, yang pertama dulu gembala diberkati saudaraku. Saudara lihat kan, gembala punya 2 mobil. Bayangin tuh, itu pasti turun saudaraku. Iya kan? Nah sekarang dengan Pak Hari tadi, jadi saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Tapi kalau hati kita ini nggak beres, itu yang menghalangi berkat Tuhan. Jujur saudaraku, Tuhan itu sangat ingin memberkati kita, tapi kita yang menghalangi. Kenapa? Kita nggak datang ke Tuhan kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi senang-senang lupa. Ikut, udah ada ibadah streaming, untung kalau sekali seminggu ikut. Tuhan kasih kesempatan saudaraku. Dan hari ini tidak akan kembali besok. Nah, jadi ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan jawab. Tapi doa juga itu melalui pujian penyembahan seperti yang kita lakukan tadi. Ya enggak? Saudara menikmati hadirat Tuhan. Dia hadir. Dia senang dengan pujian penyembahan itu. Lihat dalam kitab Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 4. Kita baca bersama-sama firman ini. Mazmur 22 ayat 4. 1-3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan seperti tadi, percayalah saudaraku, ada kuasa Roh turun atas kita. Kita diubahkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Karena dia sumber gitu. Dia senang, dia lihat kita. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan hati. Dan Tuhan memperhatikan itu. Tidak hanya itu saudaraku, Tuhan mengalirkan kekuatannya masuk dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita kuat, sehat. Kita diubahkan menjadi manusia yang lain. Enggak sama dari dulu, dari lahir sampai hari ini tetap sama. Udah baca Alkitab, saya ditanyain, Mbak Uca, itu tuh dia udah baca Alkitab 12 kali. Kalau kelakuannya sama? Saya bilang, mungkin dia baca, saya nggak tahu lah. Tapi yang penting itu lihat hati saya. Terus di mana-mana, gue udah baca 12 kali loh Alkitab, gue udah baca 12 kali. Nah lu nggak berubah percuma, ya kan? Yang saya percaya, firman Tuhan penuh kuasa untuk mengubahkan kita. Dan memberkati kita, bahkan memberikan kita keberanian. Saya ngalamin, kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa cerita sama saudara. Firman ini terus mengubahkan. Tidak hanya itu saja, dia beri kita kuasa saudaraku. Iya kan? Dia beri kita wibawa. Untuk kita berani bicara yang benar. Enggak kompromi. Ya enggak. Karena Tuhan ingin mengubahkan kami. Tidak tadi kan ada nyanyian supaya kita disempurnakan. Enggak mungkin kita bisa sempurna kalau enggak diproses. Tapi kadang-kadang kita enggak mau diproses kan. Maunya enak-enak aja. Kalau dikasih enak-enak, lupa Tuhan. Ada saudara baru dikasih motor, baru dikasih duit, baru dikasih handphone, dikasih segala macam. Udah enggak baca Alkitab. Padahal dulu baca Alkitab terus. Gitu.
Jujur saudaraku, Tuhan itu lihat. Baru dikasih segini, udah begitu. Apalagi kalau nanti dikasih mobil, dikasih posisi, dikasih segala macam. Teman-teman saya banyak gagal dalam keberhasilan mereka. Karena itu membuat mereka sangat sibuk. Dan tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan cemburu. Dan akhirnya diizinkan Tuhan diproses. Ada saudaraku dalam sekejap punya duit banyak miliar, usahanya luar biasa, tiba-tiba suaminya kanker, habis dalam sekejap. Anak-anaknya pun tidak bisa melanjutkan sekolah, nggak ada uang, harus keluar dari rumah yang begitu mewah, ngontrak satu tempat yang sangat memprihatinkan. Saya melihat itu, Tuhan, itu anak Tuhan, saudaraku. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Mari sungguh-sungguh ketika engkau datang ibadah seperti tadi, engkau nyanyi dengan hatimu. Rasakan hadirat Tuhan itu. Rasakan jamahan Tuhan. Minta Tuhan, lawat saya Tuhan. Ubahkan saya Tuhan. Sehingga ketika kita terus diubahkan, kita siap apapun yang akan terjadi. Apakah kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, hati kita tetap kepada Yesus. Ataupun belum diberkati, hati kita tetap kepada Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, gitu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Di dalam kitab Wahyu, saudaraku, selalu dikatakan mereka menyanyi. Lihat dalam kitab Wahyu. Jadi supaya kita diajarkan Tuhan, mari kita ikut nyanyi. Jangan datang ke gereja pelongok-pelongok, ya, enggak ikut nyanyi. Tapi di sini sih enggak ada, ya kan? Percayalah, kasih wow kalau nyanyi. Wahyu pasal yang kelima ayat 9. Saudara sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu 5 ayat 93. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi saudaraku, kita ini dibeli dengan darah Yesus, sangat mahal. Sehingga itulah sebabnya Tuhan menuntut kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus, tidak bercacat bercela. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, langsung bereskan, Tuhan ampuni aku. Itu aja kok yang Tuhan mau. Langsung bertobat dan datang lagi kepada Tuhan. Setiap kali kita datang, Tuhan itu sangat senang, saudaraku. Kita datang bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Apa yang saudara dan saya bisa persembahkan? Gak ada. Iya kan? Uangmu seberapa? Gitu. Tapi ketika kita nyanyi nyembah Tuhan dengan hati kita, hadirat Allah itu turun seperti tadi. Kalau saudara rasakan, Dia hadir, Dia senang, dan Dia pasti memberkati kita. Amin. Percayalah saudaraku. Ya, Ibu Sarah kalau nyanyi sungguh-sungguh kan ya. Enggak hatinya kayak Ivan gitu kan. Enggak usah pikirin Ivan, Bu. Percaya Tuhan itu luar biasa. Ibu sudah dibeli dengan darah Yesus. Melalui doa ibu, melalui pujian penyembahan kepada Tuhan, Ivan itu akan diubahkan. Tapi harus tegas. Enggak usah stop kasih duit. Enggak usah beliin handphone lagi. Handphone membuat orang berdosa kalau belum siap. Tapi kalau udah siap, ya kasihlah handphone baru. Nah, satu lagi saudaraku dalam kitab Wahyu 14 ayat 3 dan 5. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu memuji menyembah Tuhan. Kita menyanyi dengan hati kita. Wahyu 14 ayat 3 dan 5. Wahyu 14 ayat 3 dan 5. Saudara sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudaraku, bisa katakan sini kaget juga tadi. Kemarin kita baca. Dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan ingin hati kita tulus, murni, lurus di hadapan Tuhan. Kalau kita sempat berdusta sebelum ibadah, Tuhan, ampuni aku tadi, aku dusta. Enggak ada ya dusta kecil, dusta besar, enggak ada. Dusta itu, iblis itu kan bapak segala dusta. Jadi kalau kita dusta, kita anak siapa? Silahkan jawab masing-masing. Yang masih suka bohong. Di Alkitab itu ada yang ketawa ngakak-ngakak lagi, bertobat ya. Saudaraku, di dalam Alkitab, saudara baca di dalam kitab Wahyu, 2 kali dikatakan situ, tidak ada orang dusta masuk surga. Enggak ada. Gitu. Hari ini Tuhan ingatkan melalui firman ini, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ketika kita datang kepada Tuhan seperti tadi, mari bereskan, Tuhan tolong ampuni aku Tuhan. Karena Allah itu sangat kudus, saudaraku. Ada firman mengatakan tanpa kekudusan tidak ada satu yang dapat menghampiri Tuhan. Ya kan? Suami istri di sini, ada suami istri kan? Jujurlah sama istrimu. Istri jujur juga sama suami. Gitu loh. Kadang-kadang banyak suami istri itu gak jujur dalam soal duit. Itu soal kecil, saudaraku. Ya kan? Ibu-ibu yang ketawa, doainlah kalau suaminya gak jujur. Suami yang ketawa kalau istrinya gak jujur, doain. Doa itu merubah seseorang. Sehingga tidak ada roh dusta, saudaraku. Karena itu yang menghalangi berkat Tuhan. Itu yang menghalangi kita datang ke Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Percuma lah nyanyi luar biasa kalau kita bohong melulu. Percuma. Iblis mengatakan, ngomong aja lu nyanyi nyembah Tuhan, bohong melulu sama suami istri lo. Percuma. Atau kepada orang tua kita. Mari saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan, berdoa. Di dalam doa ada kuasa. Doa juga, pujian juga merupakan doa kepada Tuhan. Kita lakukan dengan hati yang tulus, murni. Ada kerinduan yang dalam untuk lawatan Tuhan terjadi. Maka Roh Kudus pasti melawat kita, memberkati kita. Tidak mungkin kita tidak berkati. Pasti nyawanya aja Tuhan kasih kok. Masa kebutuhan kita sehari-hari enggak? Ya kan? Tetapi kalau tersendat-sendat berkat itu, cobalah cek diri. Suami istri, kalau udah punya suami atau istri, berdua datang, jangan sendiri-sendiri. Gitu. Enggak, cek dia sendiri, gue sendiri. Ya, firman Tuhan katakan 2 orang sepakat kok. Gimana suami istri enggak sepakat? Ya enggak? Yang belum sepakat bertobat, tapi di sini enggak ada. Saya percaya suami istri sini sangat luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita juga yang di rumah. Suami istri selalu sepakat. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Aku percaya Roh Kudus terus mengubahkan kami, jemaat GBI Kasih ini, menjadi jemaat yang